Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas, berasal dari Provinsi Banten. Di kali ini saya akan membawakan kategori kultum yang berjudul Akhlakul Karimah. PPIB Nusantara Kaula Muda Berprestasi. La ilaha illallah, Allah Allah ya Maulana. La ilaha illallah, Allah Allah ghafuruz dzunub. La ilaha illallah, Allah Allah ghafuruz dzunub. Bismillahi, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, al-ayah. Faqala Syekhul Imam Nawawi fi kitab Nuruz Zalam, mauliduhu bimakkatil aminah, wafatuhu bi Thaibatal Madinah. Sadaqallahul azim wa sadaqal habibul karim, walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama, yang paling utama yang saya hormati Dewan Juri yang arif dan bijaksana, yang semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang saya hormati Ketua Panitia Penyelenggara PPIB Nusantara Kaula Muda Berprestasi, yang semoga dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dan dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Puja-puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada saat ini, pada detik ini, kita masih diberikan macam-macam nikmat. Salah satunya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan walafiat. Salawat seiring salam, mari kita hanturkan kepada seorang manusia biasa, tetapi sungguh sangat luar biasa, yang ucapannya shadiqul masduq, benar dan dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa lagi kalau bukan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shalli wa sallim wa barik alaihi. Para hadirin rahimakumullah, telah kita ketahui bahwasannya Nabi Muhammad SAW dilahirkan di kota Mekah pada tanggal 12 Rabiul Awal 571 Masehi pada tahun Fil. Kenapa disebut tahun Fil? Karena ketika Rasulullah SAW dilahirkan oleh ibunya Aminah, ada tentara gajah yang ingin menghancurkan Mekah dan ingin memindahkan Ka'bah ke negeri mereka. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala pun menghalangi mereka dengan melemparkannya batu-batu oleh burung ababil seperti hujan batu. Sebagaimana dijelaskan dalam Quran surat Al-Fil ayat 1-5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil.
ababil tarmihim bihijaratim min sijil faj'alahum ka'asfim ma'kul. Sadaqallahul azim. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah berbicara kepada istrinya tercinta, yaitu Siti Khadijah. Beliau berkata, "Wahai istriku, ketahuilah olehmu bahwasanya aku dilahirkan ke bumi ini membawa misi dan visi yang sangat agung yang Allah titipkan kepadaku." Sebagaimana dalam Al-Quran dijelaskan, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sesungguhnya telah ada pada dirimu Muhammad contoh suri tauladan yang baik. Dan sebagaimana dalam hadis Nabi, "Innamal bu'istu liutammimal makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Allah. Para hadirin rahimakumullah. Rasulullah SAW, beliau dilahirkan atas rencana Allah Subhanahu wa taala. Beliau berkorban lahir dan batin tanpa mengharap imbalan. Beliau hanya ingin mengirim umatnya dari zaman kebodohan sampai zaman kebenaran. Pernahkah kita memikirkan jika dulu Rasulullah SAW tidak berdakwah, hanya membiarkan umatnya berkecimpung di kebodohan, sampai pada sekarang ini kebodohan itu masih ditunaikan oleh kita sendiri. Contohnya minuman keras, bahkan narkoba dilakukan secara terang-terangan, pembunuhan di mana-mana, sampai aktivitas zina dilakukan secara bebas. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min zalik. Maka dari itu, kita umat manusia, umat yang tergolong oleh dari jalan Allah Subhanahu wa taala yang telah diridhoinya, maka kita harus bersyukur kepada Rasulullah SAW yang telah merubah keadaan itu menjadi sekarang ini. Walau masih banyak kita masih melenceng dari jalannya, walau masih banyak kita masih terkesima dengan kilaunya dunia, bertaubatlah, bertaubatlah, dan bertaubatlah. Allah senantiasa membuka pintu taubat kepada kita. Semoga kita termasuk dari golongan yang diridhoi. Amin amin ya rabbal alamin. Maka dari itu, kita harus contoh sikap Nabi Muhammad. Contohlah akhlakul karimahnya dari beliau. Tolong contoh sikap Nabi Muhammad yang penuh bijaksana, yang manusia mulia pokoknya. Para hadirin rahimakumullah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah takut ketika ancaman menderanya. Beliau tidak pernah takut kepada siapapun yang mengancamnya. Beliau pahlawan yang patut kita idolakan bagi kita semua. Bukan malah mengidolakan artis-artis, artis ibu kota, artis negara, artis Hollywood, opa-opa Korea yang tidak meninggalkan bekas sejarahnya untuk agama Islam. Betul atau betul? Betul. Maka dari itu, sebelum saya akhiri kultum ini, mari kita sholat bersama-sama untuk mengirimkan bukti tandanya kita cinta kepada Nabi. Ya, kita sholat bareng-bareng ya. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bibismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah. Mungkin cukup sekian dari saya.
kebenaran datangnya dari Allah, kesalahan itu semata-mata kebodohan saya. Jika kalau ada sumur di ladang, bolehkah saya mencoba mandi? Kalau saya punya umur panjang, semoga kita berjumpa lagi. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.